terima kasih Mbak Ayu. Saya mohon maaf ini tidak bisa on cam karena lagi sesi daster ya. Mbak Fakihudin, senang sekali bisa bertemu lagi ya setelah sekian lama off itu. Dan saya ini lagi menangani 2 kasus Pak, yang menurut saya cukup pelik ya, berkaitan dengan suami istri, dan ini ada yang satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Tapi dua-duanya memakai dalil agama gitu untuk mempertahankan pendapatnya, menurut saya seperti itu ya. Jadi yang satu itu suami yang sudah 3 tahun tidak lagi bersama dengan istrinya karena istrinya dianggap ya dia mempunyai kemandirian yang luar biasa secara ekonomi, memang secara pendapatan lebih, dan itu membuat suami ini berpendapat bahwa dia tidak bisa memfungsikan dirinya sebagai pemimpin ya di dalam keluarga itu. Menurut dia ini menjadi satu dasar ya bahwa suami istri itu harus suami yang mempunyai pendapatan lebih tinggi, karena kalau tidak istri itu tidak bisa mau pada suami, intinya seperti itu ya. Padahal dari pihak istrinya itu sudah merasa bahwa saya itu sudah ngalah dan sebagainya walaupun dengan pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi tetap saja banyak hal yang menurut suaminya menjadi tidak manut lah istilahnya. Jadi kata manut gitu. Padahal dua-duanya mempertahankan bahwa mereka mempunyai agama yang sama-sama baik. Yang kedua itu juga terkait dengan kafa'ah ini dari istri, dari pihak istri. Istrinya juga kebetulan mempunyai pendapatan lebih tinggi. Dan suaminya itu sudah sangat baik sekali mengasuh anak gitu dan sebagainya. Pokoknya bergantian dengan pekerjaan keluarga itu sudah sama sekali tidak ada pembagian kerja secara seksual gitu. Karena suaminya juga sangat mendukung istrinya bekerja sehingga dia shift-shiftan kerjanya. Ketika istrinya kerja, suaminya nggak kerja gitu. Terus ternyata tapi istrinya merasa bahwa aku nggak menemukan dia sebagai pemimpin. Nggak tahan aku, dia nggak bisa dijadikan pemimpin. Alasannya sebenarnya itu tadi, karena gajinya lebih rendah daripada istrinya. Gitu. Dia bilang nggak pemimpin dunia juga nggak pemimpin akhirat. Makanya dia sudah kayak pada titik nadir gitu. Jadi saya harus bagaimana gitu. Nah menurut saya ini sekarang menjadi ini Pak Fakih, saya menemukan ini nggak hanya 2 itu, tapi banyak sekali yang kemudian perceraian itu dipicu sebenarnya adalah karena rizki ya, maaf ya apa ya, karena pendapatan lah seperti itu, karena bahwa orang Indonesia mengatakan bahwa breadwinner itu harus suami dan itu ada di dalam undang-undang perkawinan kita gitu, sehingga ketika breadwinner itu tidak dipegang oleh suami itu akan menjadi masalah yang sangat rumit di dalam keluarga itu. Nanti di ujung-ujungnya di pengadilan mesti katanya nggak cocok gitu ya, lalu nggak tanggung jawab. Yang menurut saya kata-kata 2 ini kata-kata yang sangat interpretable gitu. Dan ini banyak sekali gitu, banyak sekali. Kemudian kemarin kita mencoba meneliti ketika ada berita tentang munculnya sertifikasi guru di Kabupaten Kediri itu memicu rame-rame PNS minta cerai gitu. Nah, itu langsung kita terjun ke sana, kita mencari, tapi mereka semua menutupi gitu ya. Para istri juga menutupi, para suami juga menutupi, tapi ujung-ujungnya juga cerai. Gitu. Nah, ini yang kami mohon ada tanggapan bagaimana menurut Pak Fakihudin Abdul Qadir, terutama juga terkait dengan adanya satu ahli neuroscience yang mengatakan bahwa memang dari sononya itu Tuhan sudah mencipta laki-laki itu dengan perangkat otak yang dia untuk bekerja. Dan istri itu tidak. Oleh karena itu memang sebaiknya para istri itu ya mundur gitu. Maksudnya masuk lagi ke dalam keluarga, dan itulah panggilan yang sangat sangat sesuai dengan agama kita. Mohon tanggapan Pak. Matur suwun. Ya, terima kasih Mbak Istiadah Halim. Ini pertanyaan cukup menarik juga. Problem nafkah ini juga akan berimplikasi juga dengan misalnya posisi tawar suami istri dalam rumah tangga. Gue Kiai Fakih langsung untuk dibedah nih problem yang kayaknya jamak terjadi di masyarakat kita. Ya, ini sangat kompleks ya.
kompleks dan tidak satu faktor. Nah, karena itu jawabannya juga menurut saya kalau kita mau jujur, mau objektif juga tidak tunggal, tidak satu-satunya dan tidak tunggal. Nah, namun kalau balik kepada prinsip itu kan seperti yang saya bilang, prinsip utamanya kan tadi rahmatan lil alamin. Prinsip utamanya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan relasi yang akhlakul karimah. Modal apa yang harus kita miliki, yang harus kita punya. Jadi pada dua kasus itu kan jadi apa namanya? Jadi contoh, dan mungkin juga banyak kasus-kasus yang lain bahwa antara keinginan sama kenyataan itu seringkali tidak ketemu. Keinginannya misalnya tadi kan suami yang jadi pemimpin, keinginannya. Suami yang mencari nafkah, suami yang bertanggung jawab, keinginannya. Tadi disebut neuroscience-nya juga begitu katanya. Anggaplah itu betul. Nah, padahal masih kita perlu dalami. Ya mungkin betul juga tidak 100% kalaupun betul, karena neuroscience itu kan juga kompleks ya. Tidak semua orang. Tidak ketemu kenyataannya, lo gimana kita menanggapinya? Apakah kita tanggapinya adalah ya sudah karena laki-lakinya tidak bisa maka cerai, maka itu salah gitu semua. Ketika akhirnya perempuan yang bisa bekerja laki-laki ya itu tidak ideal, tidak bisa, harus bercerai dan itu tidak Islami gitu. Nah, maka kalau begitu berarti banyak sekali keluarga di Indonesia itu bukan Islami. Karena ada 30, lupa saya berapa persen, ada di penelitian BPS itu bahwa yang menjadi penanggung jawab itu adalah perempuan, yang nyata bekerja itu perempuan. Oh sorry, jadi ada data di BPS itu 15% keluarga di Indonesia itu dipimpin oleh perempuan dan dipimpin dalam arti breadwinner-nya. Nah, ini kan fakta. Fakta ini mau diapakan? Apakah fakta ini, kamu kembali ke rumah, kalau kembali ke rumah siapa yang akan menafkahi anak-anaknya? Kita ngomong suruh balik ke rumah, siapa yang akan mengembalikan gitu? Gitu kira-kira. Ini kan kalau bicara faktanya. Dan juga kita berbicara misalnya fakta lain dalam kehidupan Nabi Muhammad, Khadijah atau Nabi yang punya harta itu. Yang lebih banyak punya harta itu. Yang bertanggung jawab memastikan kehidupan ekonominya jalan itu Nabi atau Khadijah gitu. Dalam konteks harta ya. Dan contoh-contoh yang lain saya kira banyak. Makanya saya bilang Nabi nikah sama Khadijah itu justru contoh bagaimana untuk mematahkan seluruh asumsi-asumsi tadi. Bukan berarti itu salah, tapi tidak satu-satunya dalam hidup ini gitu. Tidak satu-satunya. Jadi hidup ini sangat kompleks. Ketika sangat kompleks, sangat berwarna, maka jangan tadi tunggal bahwa pokoknya harus laki-laki yang jadi pemimpin. Pokoknya perempuan harus ke rumah gitu. Nah, kalau kita misalnya nanti kalau kita ada studi misalnya sebaliknya. Kalau ada studi tiba-tiba perempuan kalau di rumah itu ternyata malah akan mudah gosip. Gosip itu haram misalnya nih. Akan mudah menyakiti orang, akan mudah menyakiti tetangga. Misalnya kalau kita survei. Lalu kemudian perempuan akan mudah marah gitu. Karena dia tidak bisa berrelasi, bersosialisasi. Bahkan perempuan banyak sekali menjadi korban kekerasan ketika dia berada di rumah. Apakah lalu kita larang kalau gitu perempuan jangan di rumah? Lo mau di mana di perempuan ini? Di luar rumah salah, dalam rumah salah lagi. Apa berarti nggak perlu ada perempuan? Salah juga nanti laki-laki saja nggak bisa dong hidup ini. Misalnya. Nah itu saya kira menurut saya alasan-alasan yang disampaikan oleh masyarakat bisa jadi Mbak Istiana itu alibi. Alibi untuk tadi melanggengkan cara pandang yang asumsinya adalah ideal, padahal itu tidak praktikal dan tidak realistis antara apa yang dipikirkan dengan apa yang ditemui di masyarakat gitu. Jadi misalnya contoh kasus pertama tadi, suaminya pendapatannya lebih rendah dari istrinya, sehingga dia tidak bisa menjadi pemimpin.
pemimpin karena istrinya dan lain sebagainya mampu, punya pekerjaan, punya kemampuan. Nah, kalau sudah punya cara pandang seperti itu, ya nggak akan ketemu, memang akan ketemu. Itu sudah pasti cerai kalau harus dipertahankan pandangan itu. Dan yang seperti itu banyak dalam kehidupan. Nah, maka pertanyaan kita adalah, apakah kita pengen lalu perempuan itu ditarik agar tidak punya pendapatan, lalu suaminya yang punya pendapatan, sehingga tidak aplikabel nantinya karena banyak perempuan yang sudah punya pendapatan banyak. Dan banyak laki-laki ketika dia memimpin juga lalu pendapatnya tidak dapat gitu loh. Dia sudah silahkan Anda memimpin, ternyata kerja blos. Jadi dosen gajinya kecil juga, nggak dapat. Itu gimana? Kalau prakteknya sudah diberi kekuasaan, silahkan laki-laki Anda yang punya kuasa misalnya. Prakteknya juga tidak dapat gitu loh. Nah, bagaimana menjawab itu? Berarti nggak perlu berkeluarga. Berarti bercerai gitu. Atau berarti salah orang yang seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tidak aplikabel. Ide bahwa harus laki-laki yang punya uang lebih banyak, itu tidak aplikabel. Tidak aplikabel sama sekali. Hal yang sama dengan yang kedua tadi, perempuan tadi merasa yang benar itu, padahal dia sudah pendapatannya, ya harusnya laki-laki itu menjadi pemimpin berarti dapat uang banyak, kan tidak aplikabel juga. Bagaimana dengan Nabi Muhammad tadi kita bilang, atau saya bilang tadi, dalam konteks dengan Khadijah gitu. Kan tidak aplikabel. Nah, karena itu yang aplikabel menurut saya adalah mubadalah. Mubadalah itu artinya tidak dilihat berapa pendapatnya. Bukan itu, pengelolaan itu yang utama adalah bagaimana memahami satu sama lain, lalu mengelola modal yang ada untuk kebaikan gitu. Pendapatan bisa istri lebih besar, bisa suami lebih besar, bisa sama-sama besar, bisa sama-sama nggak punya pendapatan kan bisa. Nyari semua duanya nggak ketemu-ketemu gitu loh. Bisa. Terjadi gitu loh. Tapi bukan itu yang menjadi pembicaraan utama dalam mengelola kehidupan berkeluarga. Bukan. Tetapi bagaimana tadi berbagi. Kalau sudah berbagi berarti sudah memimpin gitu. Kalau sudah bisa berbagi, kalau sudah bisa tenggang rasa, kalau sudah bisa saling mengerti dalam situasi apapun dalam konteks tadi pendapatan misalnya. Tetapi kalau pendapatannya tadi 5 liha itu menjadi yang utama, ya repot seperti yang saya bilang tidak applicable. Jadi kalau menurut saya sekalipun misalnya, tapi mari kita uji lagi ada neuroscience-nya bahwa laki-laki lah yang secara neurobiologis, secara DNA anggaplah bahwa dia breadwinner sehingga jiwanya, sosialnya, apanya itu terdorong untuk itu. Lalu perempuan adalah orang yang secara neuroscience adalah orang yang mengelola. Apakah artinya seperti kata masyarakat, ya udah perempuan ke rumah, laki-laki keluar rumah. Apakah itu artinya? Kalau artinya itu, maka hidup ini tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa perempuan di rumah semua, laki-laki di rumah semua, nggak akan bisa hidup ini. Karena perempuan adalah, seperti yang awal tadi, adalah manusia yang juga makhluk sosial, manusia itu yang hamba Allah. Dia juga punya neuroscience untuk berhubungan sama orang lain, berteman sama orang lain, berekspresi di dunia lain. Itu kan ada, kok itu dilupakan sisi manusia dalam perempuan yang seperti itu. Jadi, kalaupun kita setuju misalnya tadi neuroscience tadi, maka pertanyaannya apa makna yang membuat kita tetap bisa berpikir realistis dan kesalingan? Cara memaknainya bagaimana? Ini kan sama kayak misalnya adalah orang punya punya tangan dua yang kuat semua, ada orang yang punya tangan tapi nggak kuat. Gitu. Itu memaknainya gimana? Apa berarti ya udah yang nggak punya tangan kamu ke rumah, yang punya tangan saya yang bekerja? Atau kita maknai yang punya tangan itu menemani yang tidak punya tangan agar supaya dia mampu berkiprah. Gitu. Mampu untuk bisa menjadi manusia yang utuh gitu. Nah itu mubadalah itu lalu berpikir tadi dulu ya saya bilang itu 3 hal tadi, martabah adalah maslahah. Jadi martabah itu kita tetap
berpikir neurosainsnya kayak apapun, bahwa dia adalah manusia. Dia adalah mulia. Dia adalah terhormat di mata Allah. Dia adalah, sehingga kita tidak boleh merendahkan. Yang kedua adalah artinya adalah bagaimana kapasitas yang saya miliki itu digunakan untuk memberdayakan mereka yang tidak memiliki kapasitas itu atau kurang kapasitasnya. Jadi lalu masalah adalah bagaimana memunculkan, menghidupkan seluruh potensi yang ada dalam diri itu untuk melakukan kebaikan dan menerima kebaikan. Jadi martabak adalah maslahat. Jadi kalau betul neurosains itu, maka pertanyaannya adalah laki-laki mana yang seperti itu? Apakah semua laki-laki? Perempuan mana yang seperti itu? Apakah semua perempuan? Apa betul semua perempuan itu neurosainsnya tidak ingin keluar, tidak ingin bekerja? Betul nggak? Saya kira nggak betul kok. Tidak ingin berekspresi. Nggak betul. Itu alibi itu tuh. Orang yang menggunakan neurosains itu alibi apa? Alibi untuk menanamkan doktrin tadi. Itu alibi untuk menanamkan doktrin tadi. Kalaupun itu misalnya betul menurut saya, maka yang punya gairah untuk anggaplah berekspresi secara publik, mencari harta, menebarkan ilmu, itu harus digunakan untuk memastikan orang yang anggaplah secara neurosainsnya tidak punya, dia berdaya. Dia mampu dalam hidup. Dia juga bisa beramal soleh. Dia bisa berkiprah dalam kehidupannya. Bukan malah melemahkan, kamu sih wong kampung. Kamu sih cocok di rumah saja. Malah dirumahkan betul sehingga tidak boleh. Nah, tapi kalau itu menjadi pilihannya, misalnya karena berbagai faktor, selama tetap diberi ruang, didukung, misalnya diberi kesempatan, atau ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau dipastikan semua perempuan, lalu semua laki-laki, bukankah dalam kehidupan laki-laki juga ada laki-laki yang sakit, ada laki-laki yang tidak mampu, ada laki-laki yang difabel, ada laki-laki yang mampu tapi tidak dapat. Nah, sebaliknya ada perempuan yang bisa dapat dan lain sebagainya. Jadi kehidupan ini menurut saya sangat kompleks. Karena kompleks maka tidak bisa digunakan pokoknya harus A, harus B, harus C. Justru harus fleksibel. Yang pokoknya itu menurut saya visi. Apa visinya? Pastikan Anda menjadi apapun, dimanapun, potensi apapun, neurosains Anda apapun, Anda menjadi anugerah. Rahmatan lil alamin. Menjadi anugerah itu. Jadi pada konteks suami tadi, yang pertama misalnya, pertanyaannya anugerah apa yang dia berikan kepada istri yang berpendapatan lebih gitu. Apa yang dia berikan? Jadi jangan bersandarnya, menurut saya jangan berdebat agama. Kalau menurut saya kalau berdebat agama nggak selesai-selesai. Tapi ya berdebat dalam arti apa yang sudah diberikan untuk memastikan kohesi tadi, memastikan relasi tadi. Jadi bukan menuntut egoismenya masing-masing, tetapi pertanyaannya adalah apa yang akan memperkuat relasi mereka itu, apa yang harus dilakukan? Sudah belum? Kalau belum, ayo dilakukan. Tetapi kalau akhirnya tetap egoisme masing-masing, ya berarti mereka tidak ingin hidup bersama. Itu pengen egois masing-masing. Kalau betul ingin hidup bersama, maka pertanyaannya adalah apa yang telah dilakukan yang menjadi anugerah, menjadi rahmah bagi relasi mereka berdua. Yang akhlakul karimah bagi relasi mereka berdua. Apa yang telah dilakukan suami, apa yang telah dilakukan sama istri. Itu kalau kunci mubadalah, bukan berapa banyak pendapatannya gitu. Bukan berapa, karena bisa jadi kan ada orang yang sakit seperti yang saya bilang, bisa jadi orang tidak dapat, tidak mampu. Nah, kalau yang mampu syukurin ada yang mampunya itu. Jadi bukan seberapa hebat manut taatnya, bukan. Tapi untuk apa manutnya itu gitu loh. Taatnya itu apakah untuk kebaikan relasi atau untuk egoisme? Kalau untuk egoisme, hanya karena laki-laki,
ya menurut saya itu tidak Islami. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gitu. Ketaatannya harus terkait dengan kekuatan dan kebaikan relasi. Kalau terkait, maka si suami juga dituntut untuk taat tidak terhadap komitmen kebaikan itu. Nah, hal yang sama dengan istri yang kedua itu, ya ini karena faktor tadi pendidikan, di mana istri dan laki-laki dibentuk sedemikian rupa bahwa kelelakian itu baru ada ketika dia sudah bisa memimpin dalam arti menghadirkan harta yang banyak. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini kan memang didikan kultur kita gitu loh. Nah ini ya tentu perempuannya perlu disadarkan, laki-lakinya perlu disadarkan, karena kalau betul ingin memperbaiki relasi, maka bukan itu yang harus dijadikan tolak ukur, yaitu pendapatan lebih itu, yaitu pemimpin yang tegas, yang kasar misalnya, bukan itu, tetapi tadi seberapa besar relasi yang menghadirkan anugerah, seberapa besar perilaku, cara yang membuat, nah kalau itu bisa dikelola, itulah kepemimpinan itu, mengelola seluruh potensi yang ada agar supaya tetap martabat adalah maslahat. Martabah artinya kedua belah pihak memandangnya sebagai manusia yang mulia, hamba, dan karena itu didorong untuk menjadi khalifah. Pada saat salah satunya memiliki lebih dari yang lain, apapun itu, bisa harta, bisa fisik, bisa ilmu, bisa kekuatan tubuh, bisa, maka yang memiliki lebihnya digunakan untuk memberdayakan yang memilikinya lebih kurang darinya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu bisa jadi perempuan yang pendapatannya lebih besar, bisa jadi. Tetapi kemampuan mengelolanya lebih baik pada suami misalnya. Kemampuan menemani anaknya adalah pada suami. Itu juga modal. Perempuan yang berpikir hanya suami yang hartanya banyak, lalu cerai dan nikah lagi, bisa jadi hartanya banyak tapi nempelang setiap hari. Untuk apa kita punya suami yang kaya raya tapi setiap saat menyakiti? Ngapain gitu? Ini perempuan juga perlu disadarkan, laki-laki juga perlu disadarkan bahwa maskulinitas atau kelelakian itu bukan dengan cara menunjukkan bahwa kita yang lebih besar pendapatannya, kita yang harus mengatur. Bukan, tapi justru bagaimana kita bisa mengelola tadi cara pandang yang martabah, lalu adalah itu siapapun. Karena bisa jadi pasti ada dalam kehidupan itu perempuan yang mampu, yang lebih, yang berkapasitas, bisa ilmu, bisa jaringan, bisa uang, bahkan bisa fisik gitu loh. Laki-laki itu ada waktunya untuk lemah, untuk sakit, untuk tidak mampu, untuk itu pasti akan ada dalam kehidupannya. Kalau berpikirnya selalu super power, Superman, nggak akan ada dalam hidup ini. Nah, karena itu nanti kelebihan kapasitas digunakan secara adalah kapasitas apapun, kapanpun, dimanapun, untuk memastikan, bukan untuk menjadi subprioritas, tapi untuk memastikan yang tidak memilikinya terlindungi, terberdayakan, diajak untuk tetap menikmati kehidupan yang bahagia dan membahagiakan. Dan ketiga, maslahah tadi, pertanyaan maslahah itu ada pertanyaan dengan kapasitas yang ada atau dengan kapasitas yang belum ada atau kurang, itu bagaimana memunculkan potensi dan bagaimana menikmati, memunculkan potensi dan menikmati kebaikan yang dihadirkan dalam konteks berkeluarga. Jadi memang ini kompleks Mbak Istiada, tapi intinya kalau mubadalah itu, apakah cara pandang itu pokoknya lalu akhirnya tidak bisa, relasi tidak bisa ditumbuhkan. Nah, kalau tidak bisa ditumbuhkan, ya itu sesungguhnya hanya alibi saja. Alibi untuk alasan yang lain yang salah itu. Gitu loh. Itu tidak reflektif, tetapi arogansi, tetapi ya mau menang sendiri gitu loh.
Kalau reflektif itu harus ke diri dan ke yang lain. Jadi pertanyaannya bukan dia dapat berapa, uangnya berapa, fisiknya kuat atau tidak, ilmunya besar atau tidak, bukan itu, tetapi digunakan untuk apa? Untuk konteks relasi. Untuk konteks relasi. Digunakan, menguatkan atau tidak. Nah, termasuk perilaku nanti ya, perilakunya, tadi mengurus anak, tadi sudah sebutkan, dan lain-lain. Karena itulah yang dalam konteks mubadalah adalah din itu di situ, bukan berapa banyak tadi maliha, hasabiha, jamalihanya, tetapi digunakan untuk apa dalam konteks berkomitmen berkeluarga untuk memastikan semuanya bisa dipandang secara martabat, lalu memperlakukan secara adalah untuk menikmati, mewujudkan maslahah.